Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia pasti mendapatkannya. Orang yang menundukkan hatinya selalu kepada Tuhan, Tuhan akan mengangkatnya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan menemukannya. Kami yang sudah berseru-seru kepada Tuhan dari awal ibadah kami, Kau Tuhan yang telah menyegarkan kami lewat pujian kami, biar nama Tuhan semata yang dimuliakan. Dan kini tiba saatnya kami mendengar kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami. Biar firman-Mu yang menjadi jawaban atas hidup kami. Kau berkati hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Biar Kau perlengkapi hamba. Semua kami yang hadir diberkati oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Shalom. Memang biasa itu kalau akhir bulan suaranya udah mulai redup. Tidak sekuat awal bulan. Saya ucapkan sekali lagi shalom. Begitu bersemangat di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Saya berulang-ulang kali menyampaikan kita ada di sini. Semua karena kasih anugerah Tuhan saja, amin. Kalau kita berpikir-pikir, kita memikirkan hari-hari yang kita lalui, terkadang begitu rumit, terkadang begitu sulit. Tetapi kita ada di sini karena Tuhan menghantar menyertai kita, amin. Sudah hampir 3 tahun kita menghadapi yang namanya situasi COVID. Tapi coba kita renungkan betapa pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kita. Mungkin di antara kita ada yang kena, ada yang mengalami, atau mungkin sebagian keluarga kita juga pergi gara-gara itu. Tetapi coba pikirkan bagaimana besar kasih-Nya Tuhan atas kita. Saya hari Jumat yang lalu, seminggu yang lalu, saya punya saudara. Dia dari kecil, ibunya sudah meninggal, jadi keluarga kami menganggap dia bukan hanya sepupu, tapi lebih daripada itu. Mereka datang ke Jakarta rapat dan berpikir hari Jumat akan pulang. Dia sebelum tidur dia berkata demikian ke temannya satu kamar, kayaknya perutku agak sakit, udah kita tidur aja. Mungkin itu efek kangen terhadap istri dan anak. Besok kan kita pulang. Tiba-tiba mereka tidur jam 3 dia ulang lagi. Sepertinya perutku udah naik ke dada sakit. Dan lalu dibawa ke rumah sakit. Dan memang Tuhan berkehendak lain. Tubuhnya tinggi besar. Keluarga bilang dari sejak kecil dia tidak pernah pergi ke rumah sakit. Hanya untuk mempertanyakan kesehatannya, baik-baik saja. Yang saya maksud daripada itu, bukankah kita hari ini orang-orang yang berbahagia? Kita ada di tempat ini. Ini minggu yang terakhir di bulan ini, dan besok kita akan masuki bulan yang baru. Artinya sebentar lagi saja kita sudah meninggalkan tahun ini. Tanyakan kepada dirimu, mana timbangannya yang lebih besar? Kau bersungut-sungut atau mengucap syukur di hadapan Tuhan? Jika timbangannya masih mirip, yang di atas masih timbangan yang lebih berat, masih timbangan yang bersungut-sungut, mari kita perbaiki. Bulan besok kita sudah masuk bulan 10, betul ya? Saudara setuju atau tidak, tetap bulan 10. Gak bisa diubah oleh siapapun. Nah, oleh karena itu saya akan menyambung khotbah saya 1 tahun yang lalu. Tentu saudara sudah ingat, yang minggu lalu aja gak ingat. Saya sangat diberkati minggu yang lalu dengan hambanya yang luar biasa.
kesaksian yang nyata dan hidup. Lagu tadi berkata, sampai akhir ku menutup mata. Notasinya enak, nyanyinya enak. Tetapi kalau kita diperhadapkan sesuatu, benarkah kita akan tetap berdiri tegak? Saya akan menyambung khotbah saya. Setahun yang lalu, Tuhan tak pernah mengecewakan bagian yang kedua. Saya berikan tema kecilnya, Tuhan menyediakan. Mari kita baca Kejadian 22. Ayat yang ke-7 sampai 8. Ditambah dengan ayat yang ke-14. Yang pria boleh membacakan ayat yang ke-7. Yang ke-8 boleh kaum wanita. 14 kita sama-sama. 1, 2, 3 ya. Ayat 14, 1, 2 ya. Dan Abraham saya angkat tema ini dari ayat yang ke-14. Saya akan baca ulang dan dengarkan baik-baik. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu di ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Shalom. Orang yang berbahagia adalah orang yang membaca firman Tuhan serta merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya. Maka saya berikan tema khotbah saya pada sore hari ini, Tuhan menyediakan. Kira-kira apa yang membuat ibu gelisah? Kira-kira apa yang membuat bapak gelisah? Hai engkau anak-anak muda, kira-kira apa yang membuat hatimu gelisah? Jodohkah? Uangkah? Kesehatankah? Anakkah yang tidak kunjung Tuhan berikan kepadamu? Tema kita pada sore hari ini berkata, Tuhan menyediakan. Katakan amin. Tuhan banyak stok. Tuhan punya gudang yang tidak pernah kehabisan stok. Segala jenis-jenis keperluan kita ada di sana. Jika anak muda sedang melanglang buana mencari jodoh, carilah Tuhan. Jika saudara sedang mencari uang, membutuhkan pekerjaan, yang pertama kau lakukan, carilah Tuhan. Apapun yang menjadi kegelisahan hatimu pada sore hari ini, carilah Tuhan. Pikiran dan hatimu biarlah terpaut kepada Tuhan. Dengan demikian kita bisa untuk melampaui hari demi hari dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan memiliki segala-galanya. Segala jenis-jenis yang kita butuhkan ada di dalam tangan Tuhan. Apapun yang kita perlukan ada di dalam tangan Tuhan. Kesehatankah yang kau gumuli hari ini ada di dalam Tuhan. Sukacitakah yang hilang dari rumah tanggamu ada di dalam Tuhan. Damai sejahterakah yang hilang ada di dalam Tuhan. Semuanya ada di dalam Tuhan. Dan kita akan belajar tentang seorang Abraham, di mana Tuhan menjanjikan dia akan menjadi seorang bapa. Bapa yang beriman. Bapa yang memiliki keturunan seperti pasir di Jawa, saudara. Seperti pasir jangan bilang di langit ya. Nanti kita kelilipan mulu. Seperti pasir seperti bintang dan Tuhan berulang-ulang kali mengatakan itu kepada Abraham. Apakah Abraham sebelumnya pernah memohonkan kepada Tuhan? Tidak.
Tetapi Tuhan mengikat perjanjian kepada seorang Abraham dan berkata, aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu tidak akan pernah dapat dihitung. Maka Tuhan mengumpamakannya seperti pasir di laut. Ada di sini yang bisa hitung pasir? Tuhan menggambarkan itu. Artinya saking banyaknya tidak akan dapat dihitung oleh siapapun. Tetapi apa kita lihat? Tahun demi tahun mereka menantikan. Tahun demi tahun dengan tekun Abraham menantikan akan hal itu. Walaupun istrinya Sarah sesekali menggodainya. Dan dia akhirnya tergoda juga. Tetapi dikatakan Abraham kekeh dan mengikuti apa yang menjadi janjinya Tuhan. Dan Abraham kenapa disebut sebagai bapa yang beriman? Dia seringkali diperhadapkan dengan ujian-ujian iman. Dan kalau kita lihat perikop ini berkata, kepercayaan Abraham diuji. Dan ini adalah bukan ujian yang pertama. Ada beberapa ujian iman yang telah dialami oleh orang si Abraham. Pertama kali dia berkata dalam Kejadian 12 ayat yang pertama. Ketika itu Abraham sudah merasa enak. Dia ada di tanah kelahirannya sendiri. Semua serba ada. Semuanya ada. Dan dia bukan orang miskin. Tetapi tiba-tiba Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah, tinggalkan negerimu yang sekarang. Dan pergilah ke satu tempat yang akan kutujukan kepadamu. Dan kita temui seorang Abraham langsung bertindak dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Apakah Tuhan waktu menyuruh dia pergi sudah menentukan tempat yang akan dituju? Tidak. Tetapi seorang Abraham yang begitu mencintai Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dia pergi meninggalkan zona kenyamanannya. Pergi ke satu tempat yang belum Tuhan tunjukkan pada saat itu. Untuk kita berangkat meninggalkan apa yang membuat kita nyaman. Bukanlah perkara mudah. Untuk meninggalkan apa yang sudah kita cintai. Untuk meninggalkan apa yang sudah kita sukai. Untuk meninggalkan sesuatu yang menyenangkan kita. Bukanlah perkara mudah. Tetapi Abraham tidak memperhitungkan itu. Dia mengikuti saja apa yang disampaikan oleh Tuhan. Lalu ujian iman yang berikutnya yang dikatakan kepada Abraham. Ketika itu dia pergi bersama dengan keponakannya Lot. Mereka pergi bersama-sama. Ternyata di negeri yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Mereka diberkati Tuhan di sana. Mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sehingga tanah yang begitu luas menjadi tidak cukup kepada mereka. Kenapa? Karena Tuhan memberkati. Maka kembali Abraham harus mengalah. Karena terdengar kepada telinganya di mana hamba-hamba mereka mulai ribut tentang lahan untuk domba-dombanya. Abraham yang begitu baik, Abraham yang percaya kepada Tuhan, dia memanggil keponakannya Lot berkata, "Hai Lot, biarlah tidak ada perbantahan di antara hamba-hambamu dengan hamba-hambaku. Bukankah negeri ini terbentang luas di hadapanmu? Baiklah engkau," katanya, "memutar penglihatanmu ke kiri dan ke kanan. Di mana yang engkau suka? Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri." Dan Lot melayangkan pandangannya, dia melihat lembah-lembah yang begitu menjanjikan untuk domba-dombanya. Dan dia pun memilih itu. Dan Abraham tanpa membantah berkata, "Silakan." Untuk perkataan sebuah kata mengalah bukanlah perkara mudah, Bapak Ibu. Adakah di antara Bapak Ibu yang sudah suami istri di rumah? Kalau ada amarah, istri mau marah, lalu bapak-bapak bilang, "Silakan." Atau suami mau marah, istri berkata, "Monggo, silakan." Saya pikir tidak ada. Kalau orang sudah sama-sama emosi, dua-duanya sama-sama langsung start gigi 4, sama-sama ngegas. Dan kalau istri sudah bilang, "Pokoknya satu," bapak-bapak jangan lawan. Perang akan berkepanjangan. Atau kita pergi ke sebuah undangan pesta. Lalu ada antrian makan. Lalu kita selalu mengalah, sudah tiba di ujung mau sendok nasi.
Kita lihat ada orang di belakang yang jauh lebih tua. Lalu kita mundur, kita bilang, silakan Pak. Ada yang pernah melakukannya? Lalu tiba giliranmu lagi sudah dekat nasi. Kau lihat lagi ada orang yang lebih tua. Lalu kita bilang, silakan Bu. Yang ada juga sampai pesta kita tinggal nyuci piring. Saya pikir sulit menemukan orang yang seperti itu. Tetapi itulah langkah demi langkah Abraham diberkati Tuhan. Bukankah Lot dalam kekuasaannya, waktu Abraham disuruh pergi, Lot tidak diperhitungkan. Lot ikut inisiatif daripada seorang pamannya, yaitu Abraham. Tetapi dia tidak memakai haknya sebagai paman. Dia tidak memakai haknya sebagai orang yang ditunjuk Tuhan. Tetapi dia berkata dengan rela kepada seorang Lot, bilang kau ke kiri, aku ke kanan. Bilang kau ke kanan, aku ke kiri. Dan saya pikir itu bukanlah yang perkara mudah. Dan lagi-lagi iman daripada seorang Abraham diuji Tuhan. Ketika dia memohonkan kepada Tuhan. Ketika Tuhan kembali mengingatkan kepada seorang Abraham. Tahun depan, persis seperti tahun ini kalian akan memiliki anak. Lalu mereka tertawa, termasuk Sarah. Mungkinkah aku akan melahirkan anak dengan aku yang sudah mati haid? Dan mereka tertawa, menertawakan Tuhan. Dan Abraham menundukkan kepalanya. Lalu dia berkata, demikian. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Tuhan membantah berkata, firman Tuhan, tidak. Anak yang telah kujanjikanlah kepadamu, yang akan menjadi keturunanmu, yang menjadikan engkau bangsa yang besar. Abraham begitu mencintai yang namanya Ismail, sekalipun dia bukan anak yang ditunjuk sebagai anak perjanjian. Dan kita bagi orang tua yang sudah memiliki anak dapat merasakan akan hal itu. Bagaimana Tuhan memilahnya, bagaimana Tuhan berkata, ketika Abraham memohon kepada Tuhan, biarkanlah dia hidup di hadapanmu. Tetapi lagi-lagi Tuhan menguji imannya, berkata tidak. Dan hari ini yang kita baca adalah ujian iman yang terakhir daripada seorang Abraham. Kenapa Abraham bisa menikmati apa yang menjadi janjinya Tuhan yang tidak pernah terbatalkan itu? Walaupun sesekali kelihatannya begitu terbatalkan. Karena dengan durasi waktu yang begitu panjang dan menunjuk usianya yang begitu sudah menjadi tua. Dan ketika dia mendapatkan seorang anak namanya Ishak, dan anak itu sudah melekat di hatinya, ada tinggal bersamanya puluhan tahun. Tiba-tiba Allah berfirman demikian pasawato, hai engkau Abraham, ambil anakmu itu persembahkan kepadaku. Pergilah ke tanah Moria. Di tanah Moria di salah satu gunung akan kutunjukkan kepadamu. Kau berikan dia kepadaku, sembelih dia untukku. Jika itu dikatakan kepada kita, apa yang terjadi? Tetapi Abraham tanpa berbantah-bantah, dia langsung dikatakan di ayat di pasal yang kedua-dua, dia langsung menyiapkan kudanya, dia langsung menyiapkan segala sesuatunya, dan dia mengajak anaknya yang bernama Ishak. Mereka berjalan bersama-sama. Di tengah perjalanan mereka meninggalkan para hamba-hambanya dan berkata, disinilah engkau bersama dengan perlengkapan ini, dan aku berdua akan pergi ke tempat yang Tuhan tujukan kepada kami. Kenapa Abraham bisa melakukan itu? Poin yang pertama yang saya sampaikan, mulailah dari hatimu yang baik. Hatinya Abraham hati yang baik. Dia tidak suka membantah-bantah. Dia tidak suka menuntut. Dia tidak suka memberikan sanggahan. Dia tidak suka membela dirinya. Hatinya dia tundukkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dalam Amsal 23 ayat 26 berkata demikian, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Kenapa Tuhan meminta hatinya? Kenapa Tuhan meminta hati kepada kita? Karena Tuhan tahu kalau hati kita sudah benar, maka pikiran kita, mulut kita, tindakan kita, semuanya pasti benar. Kalau ada masih perkataan yang kasar keluar dari mulut kita,
Jangan pernah bilang mulutnya saja yang kasar, hatinya benar. Itu tidak mungkin. Karena Alkitab berkata, segala sesuatu yang keluar dari mulut kita adalah hasil pembendaharaan hati yang sesungguhnya. Kalau kasar sama baik bukan ditentukan intonasi ya. Nanti kalau begitu orang Ambon, orang Batak nggak masuk surga. Yang masuk surga orang Jawa semua. Bukan masalah lembut atau tinggi nadanya. Tetapi perkataannya, perkataan yang memberkati. Mari kita mulai dari hati kita. Lukas 14 ayat 33 berkata demikian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Artinya jangan pernah kita taruh hal yang lain yang menjadi nomor satu. Biarlah Tuhan yang menjadi urutan nomor satu. Apapun yang terjadi, Tuhan akan tetap di posisi yang nomor satu. Jangan pernah kau tukar dia di posisi yang lain. Karena demikian dikatakan, adalah ciri orang yang dapat menyangkal dirinya. Kalau kita masih membuat Tuhan di urutan yang lain, tentu kita bukanlah orang yang mencintai Tuhan sepenuhnya. Itu yang dilakukan oleh seorang Abraham. Dia mampu, anak yang telah dijanjikan puluhan tahun dan sudah besar bersamanya. Sejarah menyampaikan Ishak pada saat itu bukan lagi berumur bayi, saudara. Kalau anaknya hanya umur 1,5 tahun, itu gampang. Dia tidak tahu apa-apa. Langsung kita ciduk, kita gendong, kita bawa untuk disembelih. Tetapi ini perkaranya dikatakan Ishak sudah dewasa pada saat itu. Sejarah mengatakan kurang lebih 26-27 umurnya. Dan sudah sangat besar sekali. Dia mengerti apa yang baik, apa yang tidak baik. Tetapi ketika ayahnya mengajak dia untuk ke satu tempat, untuk melakukan penyembahan kepada Tuhan, anaknya pun tidak berbantah-bantah. Dengan cerita dalam satu pasal ini dikatakan, Ishak ikut saja apa yang dilakukan oleh ayahnya. Kenapa? Saya pikir ada teladan hati yang begitu baik dari seorang ayah sepanjang hidupnya yang dia lihat. Dia melihat ayahnya tidak suka berbantah-bantah. Dia melihat orang tuanya tidak suka menyanggah. Dia melihat orang tuanya tidak suka melindungi dirinya. Dan otomatis itu pun turun kepada anaknya Abraham. Marilah hari ini kita perbaiki hati kita, amin. Kita persembahkan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau hatimu rasa-rasanya sudah sobek, sudah hancur lebur, biar kau berlutut di hadapan Tuhan. Kalau hatimu sedang robek, jangan kau cari tukang jahit sembarangan. Tukang jahit yang suka keliling. Karena dia tidak paten untuk melakukan sesuatu. Tetapi kau biar datang di hadapan Tuhan. Dia tukang jahit yang begitu paten. Kalau dia sudah menjahit luka hatimu, kau tidak akan melihat ada bekas di sana. Oh, perasaannya begitu halus. Hatimu akan dibuat lebih baik dari sebelumnya. Dia akan membungkusnya dan dia akan membentuk ulang menjadi sebuah ciptaan yang baru. Biar kau datang kepada Tuhan. Mungkin kau tersinggung terhadap istri, jangan ceritakan kepada yang lain. Mungkin kau tersinggung terhadap suami, jangan ceritakan kepada yang lain. Mungkin kau tersinggung kepada bosmu di kantor sana, kepada sahabatmu, jangan ceritakan kepada orang lain. Biar kau datang di hadapan Tuhan yang berkata, hatiku mengasihimu. Kenapa kita suka mengumbar apa yang kita alami? Kenapa kita senang sekali menceritakan apa yang membuat kita terusik? Abraham tidak melakukannya. Dia memberikan hatinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia menginginkan Kristus lebih daripada yang lain. Waktu dia berani mempersembahkan anaknya, menyatakan tidak ada posisi yang lebih tinggi dalam hidupnya selain daripada Tuhan. Biar hari ini kita semakin melekat kepada Tuhan, amin.
Tuhan meminta hati kita pada sore hari ini. Tuhan tidak meminta intelektual kita yang tinggi. Tuhan tidak meminta harta kita yang banyak. Tuhan tidak meminta apa yang kita miliki. Tuhan tidak meminta apa yang sedang kita bangga-banggakan. Tetapi Tuhan begitu tertarik kepada hatimu. Biar hatimu yang jauh di tempat yang tersembunyi. Mungkin orang tidak mengetahui apa yang menjadi isi hatimu. Sesekali engkau salah bicara. Mungkin orang tidak tahu apa yang kau perbuat di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah terpejam. Dia mengetahui 24 jam apa yang sedang engkau lakukan. Maka perbaikilah hatimu hari ini. Kalau hatimu sudah benar, jangankan engkau memberi persembahan, jangankan persepuluhan, saya pikir hidupmu pun akan kau beri kepada Tuhan. Kalau hatimu sudah benar, jangankan hanya pergumulanmu masalah pekerjaan, apapun Tuhan akan nyatakan kepadamu. Mari kita mulai dari hati kita pada sore hari ini. Yang kedua, bagaimana Tuhan begitu menepati janjinya kepada seorang Abraham. Di ayat yang ke-8 tadi, di ayat yang ke-5 dia berkata demikian. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saya baca ulang, saya berharap saudara mengikutinya. Di ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata demikian. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Itu sebabnya saya berikan poin yang kedua, perkatakanlah kata-kata iman. Bukankah di awal tadi Tuhan telah menyuruh Abraham untuk menyembelih anaknya sebagai korban syukur kepada Tuhan? Tetapi perhatikan ayat yang ke-5, bagian yang terakhir. Dia berkata, kami akan sembahyang. Itu adalah benar. Tetapi yang membuat Abraham begitu luar biasa dengan perkataannya, kalimat yang berikutnya dikatakan demikian. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu di ayat yang ke-8 setelah Abraham bertanya kepada Ishak bertanya kepada Abraham. Abraham kembali mengatakan kata-kata iman. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Alkitab menceritakan perjalanan mereka kurang lebih ada 3 hari dalam perjalanan menuju tanah Moria. Bukankah itu waktu atau durasi yang begitu panjang? Seandainya hatinya Abraham tidak benar, dia bisa berbalik kembali ke tanahnya. Dia bisa berbalik kembali ke rumahnya dan berkata, ini sudah tidak benar. Mungkin Tuhan salah berfirman. Bukankah Tuhan telah memberikannya kepadaku dengan janji? Dan sekarang setelah besar malah disuruh akan aku sembelih. Bagaimana caranya mungkin aku memenuhi bumi ini? Bagaimana caranya aku menjadi bangsa yang besar? Anak yang satu saja diminta untuk disembelih. Bisa saja itu. Tetapi iman benarlah perkataan Alkitab. Bahwa Abraham adalah bapak yang beriman. Dia mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kalau kita melihat barang orang, apalagi dia baik, lalu kita berkata, saya juga beriman, sebentar lagi yang kayak gini aku punya. Itu sama aja bilang, lu kalau udah bosan kasih gua ya. Iman tidak bercara demikian. Lagi-lagi Abraham berkata kepada anaknya, saya bisa merasakan sebagai seorang tua ketika Ishak berkata kepadanya, Bapak, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Ketika Ishak bertanya, semuanya sudah ada, mana dombanya? Saya berpikir ini adalah ujian iman dan keadaan Abraham yang begitu sulit pada saat itu. Tetapi dia bisa menjawabnya sebab dia adalah orang yang beriman. Dia memperkatakan kata-kata iman sekalipun sudah tidak mungkin. Bahaya sudah ada di depan mata. Tetapi dia tetap memperkatakan kata-kata yang baik.
Baiklah kita hari ini juga belajar dalam kehidupan kita. Situasi sekarang mungkin sangat tidak menjanjikan. Orang lain coba-coba menggoda imanmu, berkata lebih baik kita pulang kampung saja. Karena Jakarta ini sudah tidak menjanjikan lagi. Lebih baik katakan kita menyembah yang lain saja. Karena kekristenan ini sudah tidak menjamin lagi. Tetapi perkatakanlah perkataan yang memberkati. Amin. Jangan kau berkata yang sia-sia. Bensin naik, saya pikir tidak berpengaruh besar dengan kehidupan kita. Yang pertama, kita nggak jualan bensin, ngapain mikirin bensin naik? Tapi nanti beras Bu Yanti kan naik, kangkung naik. Nggak usah makan kangkung banyak-banyak, asam urat tahu. Nanti kan semuanya naik, beras akan menjadi naik. Senaik-naiknya beras, yang 15.000 per kilo, paling naik 500 atau 1.000 perak. Yang membuat beras menjadi naik begitu tinggi, kau langsung kau hitung untuk belanja 1 tahun. Itu berat itu, naiknya. Kenapa kita tidak hadapi untuk hari ini dengan iman? Perkatakan kata-kata iman. Saya seringkali sebagai saksi hidup saya dalam kantor ya, dalam pelayanan ada Bapak Pendeta Nathanael hambanya. Beliau sering menyaksikan hidup saya yang sudah cenut. Banyakan cenut-cenutnya. Tetapi kita semua lolos. Sampai hari ini saudara melihat saya tetap cantik toh. Tepuk tangannya tulus enggak sih? Karena tadi enggak serentak. Ada yang ikut-ikutan. Pak Sawatu udah selesai, yang lain baru ikut. Kayak bergema, shalom, gitu. Yang tulus dong. Bagaimana? Saya sudah sulam alis. Saya berjuang untuk sulam alis. Ada yang nakut-nakutin, katanya sakitnya seperti sakit sesar melahirkan. Sampai saya tunda. Tapi karena sudah janji dengan Hepti, anaknya Om Nathan, enggak enak juga. Saya pergi saudara. Murah meriah, hasilnya bagus. Yang mau lihat hasilnya nanti salamin saya di depan dan pandang alis saya dengan baik. Ini tidak terlalu rapi karena udah mau rontok-rontok. Saya promosikan sekaligus, masih diskon saudara. Nanti kalau udah naik mahal, ketika engkau kepengen udah gak kebayar, mahal. Yang mau melalui jalur saya. Saya tidak ambil komisi, cuman saya supaya menjadi berkat. Kok jadi alis sih yang dibahas? Karena sekarang orang lagi booming untuk alis. Perkatakanlah kata-kata iman, aman. Jangan khawatir dengan umurmu yang belum dapat jodoh, banyak di sana. Tuhan telah sediakan. Yang ganteng, yang tampan. Cuma saya selalu kasih tip kepada anak-anak muda, khususnya perempuan, kaum wanita. Hindari laki-laki yang pelit. Hidupmu susah. Lebih baik dia baik hati, agak miring dikit gitu, bukan miring ininya ya. Enggak begitu gimana gitu. Tapi baik, suka traktir, udah ikut dia aja. Daripada kaya pelit, nanti kau beli odol diminta catatannya. Akhir bulan kau selalu diminta catatan. Buat apa? Poin yang ketiga. Udah tinggal 3 menit. Poin yang ketiga, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kelihatannya seperti sudah terlambat. Tuhan, besok jatuh tempo aku harus bayar rumah. Bagaimana mungkin ini sudah terlambat? Ketika itu Abraham sudah mengikat anaknya dan diletakkan. Ketika anaknya bertanya, semua sudah ada. Tetapi Abraham menjawab dengan tegas, dengan imannya berkata, anakku, Tuhan yang akan menyediakan domba untuknya.
Tetapi nyatanya pada saat itu anaknya sudah diikat. Dan Abraham sudah memegang pisau ingin menyembelih anak itu untuk dipersembahkan. Kelihatannya sudah terlambat. Tidak mungkin lagi. Tetapi begitu dia mau menyembelih anaknya, firman Tuhan, malaikat Tuhan berkata, Abraham, jangan kau bunuh anak itu. Abraham, jangan kau bunuh anak itu. Aku telah menyediakan segala sesuatunya. Sebab ku ketahui sekarang engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada aku. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Masihkah kita ragu kepada Tuhan? Tetapi aku sudah jatuh tempo untuk bayar rumah, bayar uang sekolah, bayar uang kuliah. Sementara aku belum kerja. Bagaimana mungkin Ibu Pendeta? Mungkin tepat hari ini tanggal 25 kau akan bayar rumah, tapi belum ada. Yang saya maksud, Tuhan tidak terlambat. Kau temui yang punya rumah, dia berkata, enggak apa-apa. Tuhan tidak pernah terlambat. Kelihatannya ketika Daniel dibuang ke gua singa, kelihatannya Tuhan telah terlambat untuk menolong Daniel yang begitu kekeh menyembah Tuhannya. Tetapi pada waktu itu, penatua-penatua pada penyembah Allah lain, yaitu daripada prajurit-prajuritnya daripada seorang Darius, yang begitu membenci Daniel karena cintanya kepada Tuhan, dia dilempar ke gua singa. Kelihatannya sudah terlambat, karena memang Daniel sudah dilempar ke gua singa. Tetapi kita lihat, ternyata pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Daniel hidup atau mati, saudara? Dijawab. Ketika dia dilempar ke gua singa, ternyata singa hanya menganggap ada teman baru. Dia tidak bermaksud dan tidak berpikir ini adalah mangsa yang lezat dan enak untuk dikunyah. Singa hanya mengedipkan matanya, oh teman baru, dibiarkan dia di situ semalam-malama. Itu yang dimaksud pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tak pernah mengecewakan. Dia setia dengan janjinya. Saya senang sekali dengan lagu itu. Dia ingin benih yang ditanamnya tumbuh mekar dan berbuah. Tuhan sedang menitipkan segala berkat-Nya untuk engkau dan aku. Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego yang kekal dengan Tuhannya, mereka berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong aku akan tetap menyembah Dia. Mereka dilempar enggak ke perapian? Kembali dijawab, apakah mereka mati? Kelihatannya sudah terlambat. Mereka sudah keburu dilempar ke perapian. Kelihatannya Tuhan telat untuk menolongnya. Di mana Tuhan yang dia bangga-banggakan itu? Di mana Tuhan yang dia kekeh memuliakan nama Tuhan sekalipun nyawanya terancam? Dia dilempar ke perapian yang begitu ganas 2 kali lipat. Kelihatannya Tuhan terlambat menolongnya. Ternyata mereka malah piknik di dalam api. Alkitab menceritakan mereka berputar-putar di sana untuk menghangatkan tubuh. Apakah Tuhan terlambat?